Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, metakognitif atau pembiasan pikiran ini sering kita jumpai tapi kita tidak merasakannya. Pembiasan pikiran ini seperti apa? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, terkadang kita di setiap pertemuan, entah itu 2 orang, 3 orang, bahkan lebih, pasti ada satu orang yang menonjol, bisa bercerita, menguasai keadaan dengan ceritanya, bisa membuat lucu, bisa membuat suasana menjadi meriah, bisa suasana menjadi tegang juga, bisa juga suasana itu menjadi penuh misteri. Nah, terkadang tidak disadari bahwa orang yang suka menonjol dan bercerita di depan ini merasa dia menguasai materi yang dia bawakan, itu tidak memahami bahwa dia terkena sindrom metakognitif atau pembiasan pikiran. Pembiasan pikiran ini adalah pikiran yang merasa dia sudah menguasai segala ilmu, paling menguasai. Nah, sindrom ini berbahaya dulu. Berbahayanya seperti apa? Karena kalau orang sudah merasa menguasai, maka dia tidak mampu untuk menerima kritik, tidak mampu untuk membuka pikiran kembali untuk belajar. Timbulnya adalah fanatik. Nah, ada sebuah penelitian bahwa di dalam satu ruangan ada 40 orang yang nilainya akademis itu dari tinggi sampai yang biasa-biasa saja. Ketika diberikan sebuah soal, maka yang terjadi, yang paling lucu, yang paling banyak komentar, yang paling banyak bicara, itu adalah nilai akademisnya yang standar atau biasa-biasa saja. Sedangkan yang nilai akademisnya tinggi, atau lebih tepatnya dengan IQ tinggi, mereka cenderung mengamati. Nah, dari hasil ini maka kita bisa menilai, merujuk bahwa jika orang yang cerdas itu tidak akan terburu-buru untuk mengungkapkan apa yang sudah dia dapat, apa yang sudah dia mengerti, karena mereka butuh pembanding. Nah, di sini digunakan pada saat era digitalisasi di mana video-video hoax sudah merajai, berita-berita hoax sudah di mana-mana. Maka dari itu kita harus waspada terhadap metakognitif ini. Karena apa? Kalau kita metakognitif, kita hanya melihat satu video, maka kita sebarkan ini sebagai kebenaran. Nah, ini berbahaya. Harusnya kita bandingkan video ini dengan materi yang sama dengan yang lain. Seperti halnya kita membaca buku, berita, itu juga dibandingkan dengan media yang lain. Lalu kita cari kenyataannya, yang faktanya, baru itu bisa menjadi berita yang benar. Jadi sebagai pelajaran kita semua, maka jangan sampai kita mudah
untuk merasa menguasai sebuah ilmu, untuk merasa paling pintar sendiri, karena dengan demikian kita tidak bisa membuka diri lagi, membuka pikiran lagi untuk pengetahuan yang baru, atau setidaknya untuk kembali. Saya sendiri merasa video-video saya yang pertama awal-awal itu merasa agak mangkel, marah dengan video-video saya di awal. Karena apa? Belum menguasai segalanya, sudah berani berkoar-koar, sudah berani berkomentar, sudah berani menayangkan video. Dan namun seiring berjalannya waktu, maka terjadi perubahan-perubahan di video-video saya. Kalau panjenengan mengikuti video saya dari awal, maka akan ada perbedaannya. Materi yang saya berikan, cara saya mengunggah video, cara saya berbicara akan jauh berbeda. Nah, panjenengan juga bisa melihat sebuah channel YouTube yang kalau dari awal sampai akhir tidak ada perubahan, maka mereka itu bisa disebut metakognitif. Karena manusia itu harus berevolusi atau berubah dan berkembang, bukan hanya stuck di satu tempat. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata saya itu Bagus Purnama dan Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.